Assalamualaikum, hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Ketemu lagi dengan channel Tatik Family. Nah, teman-teman, di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan teman online. Dan seperti ini pertanyaannya. Jadi intinya beliau menanyakan bagaimana rasanya ketika aku punya usus buntu. Di beberapa video ada yang sekilas aku menceritakan garis besarnya bahwa aku kena usus buntu ya teman-teman. Jadi aku mau cerita dari awal untuk aku diagnosa usus buntu. Jadi aku cerita flashback ke belakang dulu ya teman-teman. Jadi aku itu dari zaman kecil teman-teman sampai mungkin pas nikah aku itu bisa dibilang gak suka sayur. Jadi kalau makan sayur pun hanya kuahnya aja. Kayak sayur-sayurannya itu gak pernah aku makan. Terus aku lebih suka makan makanan yang kering. Terus makan pedas. Terus kurang air minum dan gak suka makan buah. Nah, mungkin dari situlah ada akumulasinya ya teman-teman. Dan aku itu mulai makan sayur dan buah itu setelah aku nikah. Terpaksa karena memang kan aku dulu itu waktu hamil anak pertama mau gak mau kan aku harus banyak sayur, harus banyak makan buah dan air putih. Jadi dari situlah aku sedikit demi sedikit terbiasa untuk memakan yang banyak mengandung serat. Terus dalam perjalanan dari zaman kecil sampai aku sebelum nikah juga aku sering kerasa sakit perut dan aku pikir itu kena lambung teman-teman. Pokoknya itu intinya aku kena lambung lah intinya kayak gitu karena aku nggak paham kan zaman kecil kan kayak awam banget penyakit usus buntu. Nah singkat cerita setelah aku nikah dan setelah aku punya anak kalau nggak salah itu sering banget aku sakit perut teman-teman dan sakit perutnya itu ada di posisi kadang pinggang sebelah kiri, kadang pinggang sebelah kanan, bahkan sampai ke ulu hati itu kayak megah, kayak kembung, kayak gitu teman-teman. Ya udah pikir aku kan lambung biasa aja aku minum obat lambung. Singkat cerita di tahun 2008 teman-teman, aku itu sakit perut hebat dan akhirnya aku ke dokter karena minum obat apapun ibaratnya udah nggak mempan. Ke dokter lah ke rumah sakit swasta yang ada di Kota Tangerang, di daerah Karawaci ya teman-teman. Akhirnya aku dicek, aku cerita bahwa sakit perutnya seperti ini ada posisinya di sebelah kiri atau kanan ya aku lupa. Pokoknya di daerah deket pinggang gitu teman-teman. Terus sakitnya itu kayak sakit perut, kayak pegel, kayak ngilu, kayak gitulah teman-teman pokoknya nggak enak banget kayak bukan sakit perut yang mau diare gitu ataupun salah makan beda pokoknya sakit perutnya terus ke pinggang belakang itu kayak agak panas-panas sedikit gitu akhirnya aku cerita ke dokter keluhanku dan dokter menyarankan aku untuk USG di USG lah teman-teman setelah di USG ditemukanlah bahwa aku punya usus buntu dan di situ usus buntunya udah mulai agak melebar kalau nggak salah. Bahkan dokter menyarankan harus secepatnya tindakan. Takutnya kalau enggak secepatnya tindakan, takut pecah di dalam lebih riskan gitu kan. Cuma aku kan seumur umur belum pernah yang namanya operasi teman-teman. Jadi ingat yang nggak karuan. Akhirnya aku istilahnya menunda untuk melakukan tindakan. Dan aku minta untuk bisa nggak pakai obat aja gitu. Tapi kalau nggak salah dulu dikasih obat apa enggak ya karena aku lupa banget teman-teman. Dah singkat cerita aku pola makannya diperbaiki karena memang kata dokter kalau nggak mau tindakan perbanyak air minum air putih, perbanyak makan sayur dan buah. Istilah hindari makanan-makanan yang memicu bikin sakit di bagian perut seperti pedas, santan kayak gitulah teman-teman kayak makanan-makanan yang istilah kurang baik bagi badanku. Akhirnya aku ikuti teman-teman mulai aku banyak makan buah, sayur, jus kayak gitu. Nah, dari situ nggak pernah terasa lagi teman-teman pikir aku sembuh. Di tahun 2009 aku kumat lagi yang kedua kali. Bahkan rasanya agak melebihi dari yang tahun 2008. Akhirnya aku masuk lagi rumah sakit untuk diperiksa.
tapi nggak dirawat teman-teman, dicek ternyata memang usus buntunya udah mulai agak melebar dan dokter menyarankan untuk tindakan. Tapi di situ aku masih belum mau karena alasannya mau lebaran teman-teman. Jadi ketika aku kumat itu udah mendekati aku mau mudik 1 minggu. Dan itu terasanya ketika aku di mall. Jadi aku berangkat dari mall kondisi perut udah nggak enak. Sampai di mall kita ceritanya mau buka puasa teman-teman. Mau buka puasa. Terus setelah buka puasa aku baru minum air putih sama cemilan kalau nggak salah. Itu perutku bener-bener megah semegah-megahnya, sakit, ngilu, mules, bahkan aku pakai celana panjang itu sampai si sleting sama apa sih cetekannya itu aku buka teman-teman, dan aku tiduran di kursi, maksudnya duduk sambil kayak tidur gitu rebahan gini teman-teman, karena sakit megahnya luar biasa sampai kayak kerasa perut tuh kayak gede gitu teman-teman, nggak bisa celanaku di kayak kancingin kayak gitu, sakit banget sampai aku di situ udah nggak karuan, dan aku bahkan buka puasa itu nggak makan teman-teman, udah bener-bener nggak, rasanya itu udah luar biasa teman-teman. Akhirnya aku setelah makan bergegas cepet pulang, aku di situ nggak makan teman-teman karena perutku memang terasa kayak udah kenyang banget gitu. Jadi di situ aku nggak muter-muter di mall, setelah buka langsung aku pulang. Sampai rumah aku kalau nggak salah minum obat mah dulu. Tetap nggak mempan teman-teman. Akhirnya udah aku istirahatin. Terus aku cuma minum sedikit-sedikit aja. Dah aku bertahan untuk tidak ke rumah sakit. Karena memang kalau rumah sakit aku harus tindakan teman-teman. Udah. Terus singkat cerita aku agak enakan esokan hari beberapa hari. Dan aku mudiklah ke kampung, ceritanya di kampung alhamdulillah aman, tidak terasa apa-apa. Dan di saat lebaran itu aku nggak ikutan makan yang aneh-aneh, nggak makan yang pedes, nggak makan yang bersantan, takut kumat teman-teman. Kalau kumat bahaya kan, aku harus tindakan di Kuningan gitu kan, di kota di kampungku maksudnya. Terus akhirnya setelah lebaran aku pulang teman-teman, dan setelah pulang dari kampung lebaran itu beberapa hari aku kumat lagi. Dari situ udah aku angkat tangan, aku siap untuk tindakan teman-teman. Dan di saat aku ke rumah sakit itu memang posisi perutku lagi sehat, maksudnya lagi aman, lagi nggak kerasa sakit dan segala macam. Masuklah ke rumah sakit teman-teman untuk konsultasi bahwa aku siap untuk operasi gitu ibaratnya. Terus akhirnya sama dokter dicek dulu kan, di USG dulu. Terus kata dokter memang ini harus benar-benar diangkat. Kalau nggak diangkat riskan takut pecah di dalam kayak gitu kan. Akhirnya aku menentukan waktu, tanggal, jamnya gitu kan ketemu dengan dokter. Terus aku kalau nggak salah kayak booking tempat buat operasi. Aku istilahnya sama dokternya ya, maksudnya kita konsultasi untuk booking dokter anestesi, dokter bedah, dokter dalam kan, nanti kan dipegang 3 dokter deh kalau nggak salah, dokter dalam atau internis, dokter bedah, dokter anestesi kalau nggak salah. Udah dari situ akhirnya dirujuk untuk booking tempat atau apalah aku lupa pokoknya teman-teman. Dan esok hari aku pergi lagi ke rumah sakit untuk tindakan operasi. Dan di saat tindakan operasi itu, alhamdulillahnya teman-teman di rumah sakit itu udah menyediakan operasi yang tanpa bedah, apa ya namanya, yang nanti dimasukin kamera endoskopis apa-apalah operasinya, lupa aku teman-teman. Pokoknya proses operasinya itu di perutku itu teman-teman, dibolongin kecil di atas udel persis, terus di samping-samping udel tapi agak bawah di bagian perut 2. Jadi katanya sih 1 titik untuk masukin kamera, 1 titik untuk masukin alat untuk motong, satu lagi masukin apa gitu. Dulu dijelasin tuh aku lupa, dan bahkan ketika aku dioperasi teman-teman tuh ada videonya, bahkan si perut aku itu kayak di apa ya, kayak dikasih udara dulu, jadi biar di bagian dalam itu kayak si alat itu kayak mengapung di dalam balon kayak gitu teman-teman, karena memang prosesnya bukan kayak di bedah gitu ya teman-teman. Jadi aku itu di anestesinya itu anestesi atau bius total teman-teman, dan operasinya itu kalau nggak salah
3 jam deh kalau nggak salah, karena aku masuk itu di jam 4 apa jam 4 apa jam 3 lupa, pokoknya sore. Selesai keluar sampai aku bener-bener sadar, tapi sadar juga masih kena linglung gitu teman-teman, itu jam 9 malam. Dan yang aku ingat karena aku pertama kali melakukan operasi teman-teman, ketika aku keluar dari orang operasi aku agak sadar, didorong terus dimasukkan ke ruang pemulihan, terus aku ngoceh, mungkin dari obat bius ya, kita muntah gitu kan, terus aku minta tisu, jadi ngomongnya juga nggak jelas, cuma heho heho heho, dalam hatiku kok nggak ada yang nyamper ya, jadi apa, kayak air ludah itu udah kemana-mana, bajuku tuh bagian atas tuh udah basah, karena memang di situ banyak yang lagi pemulihan setelah operasi, jadi mungkin susternya kesana kesini. Nah akhirnya si susternya datanglah ke bagian aku, terus dilapin kayak gitu. Dan aku keluar dari ruang pemulihan itu jam 9. Dan ternyata sampai kamar teman-teman, karena aku kan bius total ya, itu bagian badanku sebelah kiri dari pundak sampai kaki itu kayak kebas semua, kayak mati rasa semua. Kataku ya Allah, gini amat ya rasanya operasi, karena aku baru pertama kali itu ngalamin operasi teman-teman. Jadi luar biasa ternyata seperti ini ya kalau operasi. Dan setelah beberapa jam kan memang aku harus posisi kayak digerakkan ya, badanku ke kiri ke kanan, ya Allah itu sakitnya luar biasa. Mungkin teman-teman yang pernah ngalami operasi sesar ataupun operasi apapun pasti merasakan. Makanya kataku udah cukup, nggak mau lagi ada operasi-operasian teman-teman gitu. Makanya ketika aku beberapa tahun kemudian setelah usus buntu, aku diponis lagi batu empedu, suruh aku operasi lagi. Aku berusaha nggak akan ada tindakan, karena merasakan seperti apa rasa setelah pasca operasi, dan penyembuhannya luar biasa ya, agak lama. Dari situ kayak aku udah deh stop, terakhir terakhir dan terakhir, jangan sampai jangan sampai. Nah jadi seperti itu teman-teman, untuk cerita aku ketika aku kena batu empedu, ketika aku kena usus buntu. Jadi kalau teman-teman punya keluhan yang sama kayak aku punya usus buntu, kalau memang dokter menyarankan untuk tindakan, ya alangkah baiknya istilahnya diikutin, karena memang kalau udah usus buntu kan kayak ususnya itu kayak udah mampet gitu loh teman-teman. Yang aku lihat tuh ya, kayak aku kalau nggak salah diambilnya segini deh, jadi di bagian dalamnya itu kayak ampas gitu apa batu, aku nggak ngerti, pokoknya aku ngelihat di botolnya tuh kayak gitu, jadi kayak udah mampet, kayak udah nggak bisa dikeluarin kan. Kalau usus buntu beda dengan kayak batu empedu, bisa dengan apa namanya, bisa dengan eh, cara lain gitu kan. Tapi nggak tahu ya kalau usus buntu apa bisa atau enggak dengan cara lain, karena memang aku dulu nggak pernah dengan herbal dan segala macam, aku langsung tindakan aja kayak gitu. Teman punya masalah di usus buntu, ya konsultasikan aja sama dokter baiknya seperti apa, karena nggak enak banget di perut lah teman-teman, yang udah aku ngerasain kayak gitu. Nah teman-teman mungkin seperti itu ya untuk video aku bercerita pengalamanku ketika aku punya keluhan usus buntu. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi punya keluhan usus buntu. Oke teman-teman, saya akan akhiri videonya sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.